bentuk layanan dan proses peserta didik. Layanan ini dihitung lewat sistem kredit semester atau SKS dan lama waktu belajar peserta didik. Lembaga pendidikan yang baik akan memungkinkan harga input sama atau lebih kecil daripada harga output. Biaya input akan dibayar oleh lembaga, sedangkan biaya output akan dibayar oleh peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi psikologi. Inputnya sama dengan fungsi produksi administrator, akan tetapi outputnya berbeda. Output fungsi produksi psikologi adalah semua hasil belajar siswa yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, peningkatan estetika, penambahan pengetahuan ilmu dan teknologi, dan penajaman pikiran dan peningkatan keterampilan. Namun output fungsi ini tidaklah mudah, karena tidak mudah mengkuantifikasi dan penguatan aspek-aspek psikologi, dan harganya hanya bisa dicari lewat kegunaannya di masyarakat serta kecocokannya dengan norma dan kondisi masyarakat. Selain itu, karena tidak adanya variabel kontrol terhadap proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Yang ketiga, adapun fungsi produksi ekonomi memiliki input sebagai berikut, yaitu semua biaya pendidikan seperti pada input produksi administrator, semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan seperti uang saku, transportasi, pembelian buku, ATK selama belajar atau kuliah, dan opportunity cost. Outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik apabila telah tamat atau bekerja. Fungsi produksi ekonomi ini berkaitan erat dengan marketing. Sekian presentasi saya, selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Samuel Andrian Widiprastyo akan melanjutkan presentasi ini dengan judul hubungan ekonomi dan pendidikan. Dalam hubungan antara biaya dan manfaat, pendidikan dipandang sebagai salah satu bentuk investasi pertama kali. Hal ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt pada tahun 1960 yang berjudul Investment is Human Capital. Dalam forum American Economic Association, pesan yang disampaikan adalah proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi merupakan sebuah investasi. Teori human capital, suatu aliran pengeluaran yang menganggap manusia merupakan suatu bentuk kapital, sebagaimana bentuk-bentuk kapital lain seperti mesin, teknologi, uang, tanah, material yang menentukan pertumbuhan produktivitas melalui investasi dirinya sendiri. Human capital dapat diduplikasi melalui berbagai bentuk investasi SDM, diantaranya pendidikan formal, pendidikan informal, pengalaman kerja, kesehatan gizi, dan transmigrasi. Selanjutnya, peran ekonomi terhadap pendidikan. Pendidikan sebagai investasi. Peran ekonomi terhadap pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendidikan sebagai investasi, yaitu peran dan fungsi vital terhadap pendidikan dalam memahami dan memposisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam sektor. Yang kedua, investasi dalam pendidikan. Investasi dalam pendidikan merupakan peranan modal dengan cara mengalokasikan biaya untuk menyelenggarakan pendidikan serta mengambil keuntungan dari sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan itu. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai industri pembelajaran manusia, artinya melalui pendidikan dihasilkan manusia-manusia yang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang sangat diperlukan berbagai ekonomi suatu negara untuk meningkatkan pendapatan individu dan pendapatan nasional. Yang selanjutnya, tujuan.
Pembangunan pendidikan terutama harus ditujukan untuk meningkatkan harga diri atau self-esteem dan percaya diri self-reliance yang secara fundamental merupakan upaya untuk menyesuaikan penampilan dengan nilai-nilai dan dalam keseimbangan berkomunikasi dan berinteraksi yang kemudian seringkali disebut pemberdayaan sosiokultural. Titik berat konsep pemberdayaan sebaiknya tidak hanya ditekankan kepada peningkatan kebudayaan kasual, tetapi terutama peningkatan kebudayaan struktural. Penjabaran kedua tujuan pembangunan pendidikan tersebut melahirkan 8 kardial tujuan pendidikan ekonomi. Itu dari saya serahkan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari ekonomi kesehatan. Definisi dari ekonomi kesehatan adalah penggunaan teori, konsep, serta teknik ekonomi dalam ranah kesehatan melalui dua integritas dari dua cabang ilmu, yaitu yang pertama ilmu kesehatan masyarakat, yang kedua yaitu ilmu ekonomi. Menurut pendapat ahli yaitu Kalman pada tahun 1964, menyebutkan bahwa ilmu ekonomi kesehatan merupakan pengaplikasian ilmu ekonomi pada bidang kesehatan. Terdapat salah satu contohnya yaitu ekonomi kesehatan sebagai ilmu yang mempelajari supply dan demand, sumber daya pelayaran kesehatan dan dampak sumber daya pelayaran kesehatan terhadap populasi. Selanjutnya yaitu konsep ekonomi kesehatan. Yang pertama yaitu mikroekonomi, maksudnya menganalisis program khusus pada sektor kesehatan. Yang kedua yaitu supply, yang berarti analisa biaya. Yang ketiga demand, terdapat utilasi, subsidi, konsumsi, dan asuransi. Ada juga makroekonomi, yang artinya adalah menganalisis hubungan antar sektor kesehatan dan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu MIS, yang artinya fiskal dan moneter terhadap pembiayaan kesehatan dan kebijakan kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan ekonomi dengan kesehatan. Hubungan ekonomi dan kesehatan memiliki hubungan yang sangat erat. Pembangunan ekonomi akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Begitupun sebaliknya, kesehatan masyarakat akan mempengaruhi produktivitas kerja. Sehat artinya suatu keadaan yang sempurna, di mana kondisi fisik, mental, atau sosial yang terbebas dari penyakit. Kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab penuh atau hak asasi yang harus dilaksanakan oleh negara. Pemerintah harus mampu dan adil dalam melayani kesehatan masyarakat yang berupa pelayanan kesehatan atau pelayanan publik lainnya. Masyarakat yang mempunyai ekonomi yang tinggi, maka mereka mendapatkan akses pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang mempunyai ekonomi yang rendah. Besarnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi pola konsumsi seseorang tersebut karena mereka bisa membeli makanan yang sehat sehingga kondisi kesehatannya mereka terjamin. Kesehatan mempengaruhi kondisi ekonomi, begitu sebaliknya ekonomi akan mempengaruhi kesehatan. Contohnya yang pertama yaitu seseorang yang kesehatannya buruk akan menyebabkan biaya bagi orang tersebut karena menurunnya kemampuan untuk menikmati hidup, berkurangnya mendapatkan penghasilan, atau tidak dapat bekerja secara efektif. Seseorang yang kesehatannya baik memungkinkan seseorang tersebut bisa memenuhi kehidupannya. Yang kedua yaitu kepala keluarga yang sedang sakit atau tidak sehat akan menyebabkan penurunan penghasilan bagi keluarganya, makanan dan kehidupan yang buruk bagi keluarganya. Yang ketiga yaitu seseorang yang kesehatannya buruk dapat memberikan dampak terhadap orang lain. Misalnya seseorang tersebut terinfeksi penyakit dan penyakitnya bisa menularkan ke orang lain, contoh AIDS, TBC, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu anggota keluarga yang harus membantu anggota keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang tersebut kehilangan waktunya untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya. Selanjutnya yaitu biaya pelayanan kesehatan. Sumber biaya pelayanan kesehatan melibatkan dua pihak, yaitu yang pertama pemerintahan atau publik dan swasta atau privat.
Setiap negara, sumber biaya pelayanan kesehatan tidaklah sama antara negara satu dengan negara yang lainnya. Secara umum, biaya kesehatan bersumber dari yang pertama yaitu anggaran pemerintah. Pelayanan kesehatan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah dan diberikan secara cuma-cuma sehingga pelayanan kesehatan dari pihak swasta sangat jarang digunakan. Yang kedua yaitu anggaran masyarakat. Anggaran ini berasal dari individual ataupun perusahaan. Sistem ini mengharapkan masyarakat agar berperan aktif dan mandiri dalam melakukan penyelenggaraan ini. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta berdampak dengan fasilitas dan penggunaan alat-alat teknologi yang semakin canggih. Yang ketiga yaitu bantuan biaya dari dalam dan luar negeri. Sumber pembiayaan kesehatan khususnya untuk penyakit-penyakit tertentu diperoleh dari bantuan dari pihak lain seperti dari organisasi sosial ataupun pemerintahan negara lain. Yang terakhir yaitu gabungan anggaran pemerintahan dan masyarakat. Sistem ini diadopsi oleh negara-negara di dunia. Sistem ini bisa mengakomodasi pada kelemahan-kelemahan yang timbul pada pembiayaan pelayanan kesehatan. Sebelumnya, kebutuhan biaya kesehatan yang tinggi akan ditanggung oleh pemerintahan yaitu dengan cara menyediakan pelayanan kesehatan yang bersubsidi. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus pelayanan kesehatan masyarakat dalam BPJS di Indonesia. Pelayanan adalah tugas esensial utama aparatur sebagai abdi negara dan pegawai negeri. Di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan adalah kondisi yang sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Itu memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif, secara sosial dan ekonomi. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat yaitu pemerintah Indonesia memperkenalkan administrasi asuransi sosial organisasi atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang sering kita sebut BPJS. BPJS adalah publik badan hukum dibentuk untuk menyelenggarakan sosial program keamanan terdiri dari kesehatan BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan. Diharapkan keberadaan BPJS ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggota BPJS tersebut. Dampak positif dari BPJS ini berdampak pada pelayanan kesehatan bagi orang Indonesia. Salah satunya ada warga Surabaya yang mengaku merasa terbantu oleh program BPJS. Dilihat dari prosedur yang ada, maka harus mengikuti prosedur yang ada terlebih dahulu untuk menggunakan BPJS. Pengguna BPJS itu terlebih dahulu harus lulus pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Jika penyakitnya parah dan memungkinkan untuk dirujuk ke rumah sakit, maka pengguna BPJS terlebih dahulu harus masuk ke pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Akan tetapi, jika penyakitnya bisa ditangani dengan pengobatan yang memadai sesuai kebutuhan, maka pengguna BPJS tidak perlu dikirimkan rujukan. Kemudian dengan adanya program BPJS dapat meningkatkan pendapatan yang diterima oleh rumah sakit, sehingga rumah sakit itu bisa meningkatkan pelayanan bagi nasabah BPJS itu sendiri. Kemudian ada dampak negatif dari BPJS. BPJS sendiri ini memiliki sistem program yang kompleksitas dan untuk seseorang melamar ke BPJS ini sangat mengalami kesulitan. Saat melamar untuk pelayanan kesehatan adalah salah satu yang utama menjadi alasan. Hingga saat ini implementasi dari BPJS Kesehatan Masyarakat Pusat dan Klinik atau PPK 1 dan Rumah Sakit PPK 2 masih dijumpai beberapa masalah seperti jumlah kasus penolakan rumah sakit pasien BPJS masih ada masalah dalam implementasi programnya. Sekian dari saya, terima kasih.